Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum masih memiliki kewajiban menyelesaikan rekapitulasi hasil pemilu 2024 untuk Provinsi Jawa Barat, Papua, dan Papua Pegunungan. Selengkapnya akan disampaikan oleh Valeri Budianto langsung dari KPU. Valeri, apakah hasil rekapitulasi Jawa Barat sudah selesai dan apakah ada catatan khusus dalam rapat pleno tadi? Ya, Fitri, hasil rekapitulasi nasional untuk Provinsi Jawa Barat saat ini masih berlangsung, mengingat saat ini sedang dalam masa buka puasa, kemudian juga sedang melangsungkan sholat raweh. Maka untuk proses rekapitulasi di Jawa Barat ini sedang dilakukan skor hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Perkembangan terakhir yang kami dapatkan dari hasil rekapitulasi di panel A yang dipimpin oleh Ketua KPU Hashim Asyari adalah terakhir sedang melakukan perhitungan terkait dengan hasil pemilihan legislatif, mengingat untuk wilayah dari Provinsi Jawa Barat ini totalnya ada 27 kabupaten kota, dan yang saat ini sudah berhasil direkap adalah sebanyak 5 kabupaten atau kota. Ini berarti masih tersisa 22 kabupaten kota yang masih harus terus dihitung perolehan suara nasionalnya sebelum nanti bisa dinyatakan seluruh hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Provinsi Jawa Barat dinyatakan rampung. Meskipun untuk Pileg masih belum rampung, namun Pilpres di Provinsi Jawa Barat ini sudah dinyatakan rampung dengan perolehan paslon 02 menempati urutan tertinggi dengan sebanyak 16 juta sekian suara. Kemudian di posisi kedua adalah paslon nomor urut 1 dengan perolehan 9 juta sekian suara. Sedangkan untuk paslon nomor urut 3 berada di posisi ketiga dengan perolehan 2,8 juta sekian suara. Terkait dengan apakah ada catatan keberatan maupun apakah ada hal-hal yang disampaikan oleh saksi-saksi parpol selama proses rekapitulasi Provinsi Jawa Barat berlangsung? Tadi di awal begitu dinyatakan dibuka proses rekapitulasi di panel A, Ketua KPU Hashim Asyari sempat menanyakan terkait hal ini kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan terkait apa saja keberatan-keberatan, kemudian juga kejadian luar biasa yang terjadi selama proses rekapitulasi di tingkat provinsi. Akhirnya Ketua KPU Provinsi Jawa Barat membacakan apa saja hal-hal yang menjadi catatan, menjadi keberatan dari saksi parpol maupun pihak-pihak terkait lainnya selama proses penghitungan di provinsi ini berlangsung, dan setidaknya ada 9 poin yang dicatat. Salah satunya adalah terkait dengan dugaan penggelembungan suara, dugaan TPS gemuk, dugaan perpindahan suara, kemudian juga terkait PSU di Cimahi, dan juga adanya kesalahan konversi dari formulir C1 pada aplikasi Sirekap, dan juga dugaan-dugaan kejanggalan lainnya yang akhirnya dijadikan catatan dalam proses rekapitulasi di tahap Provinsi Jawa Barat. Nah, ketika begitu selesai menyampaikan keberatan-keberatan dan juga formulir kejadian luar biasa ini, Ketua KPU meminta agar hal tersebut ditanggapi langsung oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang tadi juga langsung hadir menyaksikan proses rekapitulasi secara nasional ini untuk Provinsi Jawa Barat. Namun tidak sesuai dengan prediksi apakah Bawaslu akan memberikan rekomendasi maupun sanksi tegas. Ternyata pihak dari Bawaslu ini menyatakan bahwa terkait keberatan-keberatan tersebut seluruhnya sudah dapat teratasi dengan baik, apa yang tadinya berbeda sudah diperbaiki, dan oleh karena itu ia tidak memberikan rekomendasi apapun. Kemudian juga sempat diminta tanggapan untuk saksi-saksi parpol apakah memang ada keberatan, dan apabila ada keberatan maka proses penghitungan suara nasional untuk Provinsi Jawa Barat akan ditunda terlebih dahulu untuk kemudian diselesaikan agar dapat mencapai kata mufakat. Namun karena tidak ada keberatan, akhirnya perhitungan rekapitulasi suara nasional untuk Provinsi Jawa Barat langsung dilanjutkan. Nah, untuk hari ini sebenarnya untuk rencana awal ada sebanyak 4 provinsi yang akan melakukan rekapitulasi, mengingat saat ini per pagi ini KPU sudah dapat merangkum dan juga mendapatkan hasil untuk 34 provinsi. Namun untuk per pukul saat ini sudah ada sebanyak 35 provinsi yang telah rampung perolehan suaranya karena proses rekapitulasi nasional untuk Provinsi Maluku yang tadi sudah rampung sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk Provinsi Maluku perolehannya antara lain untuk paslon nomor urut 1 mendapatkan sekitar 220.000 sekian suara, untuk paslon nomor urut 2 665.000 sekian suara, dan untuk paslon nomor urut 3 mendapatkan 186.000 sekian suara. Ini berarti untuk Provinsi Maluku Pilpresnya dimenangkan oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dan apabila kita melihat ada 2 provinsi yang tersisa yang masih belum dilakukan proses rekapitulasi secara nasional, yaitu Papua dan juga Papua Pegunungan.
namun terkait dengan dua provinsi tersebut sudah dipastikan akan berlangsung rekapitulasinya esok hari karena mereka akan melakukan penerbangan malam ini dari wilayah Papua dan juga Papua Pegunungan dan diestimasikan tiba di Jakarta pada esok hari dan akhirnya juga dipastikan pula terkait dengan perhitungan secara nasional akan dilangsungkan secara langsung di KPU RI. Fitri. Ya, Valerie, mungkin bisa kembali Anda tegaskan, jadi dari informasi yang Anda dapatkan, kapan KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pemilu 2024 ini? Ya, untuk informasi terkini dipastikan penetapan hasil pemilu 2024 akan diumumkan besok 20 Maret 2024 sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh undang-undang maksimal 35 hari. Begitu pihak KPU rampung mendapatkan total suara dari 38 provinsi baik itu di Indonesia dan juga hasil dari PPLN dari 128 PPLN di luar negeri. Dan kapan, pukul berapa penetapan pemilu itu tersebut akan dilakukan adalah usai komisioner KPU pimpinan KPU melakukan rapat pleno setelah proses rekapitulasi suara nasional untuk Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan rampung dilakukan. Dan ketika kami tanyakan berapa lama estimasinya mengingat dapil yang terdapat di Papua dan juga Papua Pegunungan yang tidak begitu banyak apabila dibandingkan dengan Jawa Barat saat ini yang ada sebanyak 27 kabupaten kota, maka diprediksikan akan memakan waktu sekitar 2 sampai 4 jam saja dan setelah itu pimpinan KPU akan melangsungkan rapat pleno dan di tempat itu juga langsung akan diumumkan apa hasil dari pemilu 2024 sesuai dengan rekap yang didapatkan berdasarkan rekapitulasi manual secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kemudian kabupaten, kota, provinsi dan juga nasional. Nanti kita sama-sama nantikan Fitri bagaimana hasil dari penetapan pemilu esok hari, apakah memang akan ada paslon-paslon kemudian juga partai politik yang akan tiba di KPU RI sebagaimana juga sempat terjadi pada pemilu 2019 lalu, pukul berapa, dan tentunya yang menarik adalah terkait bagaimana hasil dari perolehan Pileg 2024 khususnya untuk salah satu partai yang hingga saat ini sempat menimbulkan polemik yaitu terkait dengan Partai Solidaritas Indonesia apakah akan berhasil lolos ke parlemen atau tidak. Sementara demikian Fitri, kembali ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.